Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, air yang mutanajis maksudnya air yang dimasuki, yaitu najis sementara air itu sedikit. Kalau seandainya dicampur dengan air yang lain, sampailah air itu menjadi dua kullah. Air yang mutanajis tadi karena dicampur dengan air yang lain, maka air itu menjadi suci dan menyucikan apabila dicampurkan dengan air yang lain. Bau, rasa, dan warna air itu karena dimasuki najis tidak berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, contohnya adalah ada dua sumur yang airnya kurang dari dua kullah, sementara dua sumur itu berhampiran. Lantas sumur yang pertama adalah dimasuki najis, maka sumur yang pertama itu adalah air mutanajis. Lantas digabungkan, dibuka, disatukan sumur itu menjadi satu sumur. Sumur yang kedua dengan sumur yang pertama disatukan, dibuka dengan yang lebar, maka menyatulah air sumur yang pertama dengan sumur yang kedua. Lantas setelah disatukan, air itu cukup dua kullah. Bau, warna, dan rasa najis tidak berubah terhadap air itu, maka kedua sumur itu adalah suci menyucikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau seandainya yang menghubungkan itu tidak dibuka lebar, lantas yang kita hubungkan itu adalah seperti pipa yang kecil, seperti pipa paralon, yaitu pipa air, maka kita gabungkan sumur yang pertama dengan sumur yang kedua. Karena dia tidak terbuka lebar, cuma menyambungkan air dengan sumur yang pertama dengan sumur yang kedua, maka kedua sumur itu adalah mutanajis. Kenapa demikian? Karena sumur yang kedua adalah cuma sekedar menggabungkan air yang pertama dengan air yang kedua, maka mengalirlah najis air yang mutanajis kepada sumur yang kedua, tapi tidak bercampur secara keseluruhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, seperti ada orang yang air itu cukup dua kullah, lantas dimasukkan ember yang mulutnya besar. Kemudian sementara di dalam ember tadi ada air yang mutanajis, karena dimasukkan ke dalam sumur yang cukup dua kullah itu, lantas bercampurlah ember yang mulutnya besar tadi dengan yaitu sumur itu yang cukup dua kullah. Kemudian kita menggayung airnya, maka menyatulah dengan air yang dalam ember itu. Kemudian kita angkat, maka air itu sudah dikatakan suci menyucikan. Kenapa? Karena dia sudah bercampur dengan air yang dua kullah. Sementara ada kita punya aqua yang botol mulutnya kecil, kemudian di dalam botol itu ada air yang bercampur dengan najis. Kita masukkan ke dalam air yang kurang dari dua kullah, lantas kita ambil airnya dan kita angkat, tapi air yang dalam botol aqua itu adalah tetap dikatakan mutanajis. Kenapa? Karena percampuran air itu tidak menyatu dengan air yang cukup dua kullah tadi. Sementara dalam ember tadi, air yang ada di dalam ember itu bercampur dengan air yang dua kullah itu dengan menyatu, maka suci dan menyucikanlah dia. Sementara air yang di dalam aqua yang tadi bernajis, dia tetap air mutanajis setelah kita angkat dari air yang dua kullah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini air yang cukup dua kullah dengan syarat adalah air itu tidak berubah bau dan rasa warnanya dengan sebab dimasuki oleh najis. Kalau sudah berubah bau, rasa, dan warnanya,
dengan sebab dimasuki oleh najis, maka air yang cukup 2 kullah tadi tetap mutanajis. Umpamanya masuk ke dalamnya bangkai tikus, lantas air itu bau bangkai tikus itu, maka air itu adalah dikatakan mutanajis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau ada air yang cukup 2 kullah lantas tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, maka air itu dikatakan suci dan menyucikan, lantas kita mengambilnya untuk bersuci. Tidak wajib kita menjauhi dari tempat yang dekat dengan najis. Adapun mengambil air itu boleh dimanapun kita untuk mengambilnya, asalkan jangan masuk ke najis itu sewaktu kita mengangkatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.